Berlatar pada tahun 1960 di negara Turki, cerita kisah nyata ini akan berfokus kepada seorang guru bernama Mahir dan ia tampak berdebat dengan istrinya Semil yang enggan mengikuti suaminya karena dimutasi ke sebuah desa terpencil untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat pedalaman. Burası da yurdumuzun bir köşesi. Ne var bunda? Alsın ki gelmem ben oralara. Hadi bubam diye ömrümü yedin kız. Mahir Yılmaz ne halin varsa gör. Dengan berat hati Semil terpaksa melepas kepergian suami tercinta dan Semil berpesan agar Mahir senantiasa dapat menjaga diri dikarenakan di daerah tempat ia akan bertugas banyak terdapat rumor tentang adanya gerombolan perampok bersenjata. Tibalah di tempat perhentian bus terakhir maka sang kenek menjelaskan bahwa desa yang Mahir tuju berada di balik bukit berbatu sehingga membuat Mahir sangat terkejut namun niat tulusnya sebagai guru. Rintangan tersebut bukanlah suatu perkara yang berat bagi Mahir dan ia terus berjalan dan terus melangkah dengan kedua kakinya. Setelah menempuh perjalanan dari Ba'da Duha hingga waktu asar dan kini Mahir telah hampir tiba di desa tujuan, namun tiba-tiba gerombolan perampok itu memang nyata keberadaannya, akan tetapi ketika Mahir menyebutkan identitasnya sebagai mualimin alias guru dan tanpa diduga gerombolan perampok langsung melepaskan bahkan menyanjung kehadiran Mahir karena mereka sangat menghormati para guru. Elleri koldur. Takımdan. Muallimim. Muallim Bey. Hoş geldin Mustafa. Estağfurullah. Alırlar baba. Daud sebagai ketua desa beserta wakilnya yakni Haidar menjelaskan kepada Mahir bahwa di desa ini tidak mempunyai bangunan sekolah dan maka dari itu anak-anak akan belajar di kandang ternak yang tentunya membuat Mahir sangat tidak setuju. Lalu Mahir akan kembali ke kota meminta dana pembangunan kepada menteri, akan tetapi kendaraan bus yang tadinya ditumpangi Mahir hanya singgah setiap sekali 3 hari sehingga Mahir harus tetap berada di desa hingga 2 hari ke depan. Mektebi olmayan bir köye bu kulunu gittin ya. Kete sağ salim dönersem eğer. Amin. Keesokan harinya kita akan melihat sebuah adat istiadat unik dari desa ini tatkala Daud memanggil semua putranya yang berjumlah 6 orang dan mereka diminta maju ke depan bagi yang berniat untuk menikah, dan orang yang terpilih itu merupakan putra kelima Daud yang bernama Celal, dan pada saat itu juga sang ibu bernama Hazar bersama rombongan langsung berangkat menuju desa tetangga untuk mencari gadis yang sesuai dengan kriteria Celal, yaitu mempunyai pinggang yang ramping, berambut pirang, dan yang paling penting adalah bentuk gigi dari calon mempelai wanita. Ama mümkünse bıyıkları bir de sakalları olmasın. Yani büyük, beli ince. Oğlum ayıptır ayıp. Ha ahlaksız. Bir de bu yengem gibi cüce olmasın. Tak lama berselang muncullah Aziz putra terakhir alias yang keenam juga mendatangi sang ibu dikarenakan dari seluruh saudara hanya dirinya lah yang belum terlihat tanda-tanda akan menikah, namun sang ibu tak bisa berbuat banyak dengan keterbatasan serta kekurangan yang dimiliki Aziz, namun justru karena keterbatasan Aziz inilah film kisah nyata ini tercipta dan akan membuat seluruh penonton tak dapat membayangkan ending dari film ini. Hazar beserta rombongan yang telah tiba di kediaman calon mempelai wanita pun diminta untuk mendekat dengan tujuan melakukan pengecekan bebet bobot dimulai dari bau nafas, menguji bacaan Al-Quran, menganalisa keahlian dalam memasak serta berjalan di atas seutai tali untuk menandakan punggung tidak bongkok, dan tak lupa Hazar menyuruh meminum segelas air untuk melihat ada atau tidaknya gondok pada tenggorokan, dan tibalah pada requestan calon pengantin pria
pria yang meminta gigi bersih, namun hal itu sangat berbanding terbalik. Akan tetapi, menimbang banyaknya kelebihan daripada kekurangan, maka Hazar tetap bersedia menerima calon pengantin wanita sebagai menantunya. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kızım geç otur hele şöyle. Bakara suresinin Bismillahirrahmanirrahim. Mafis semavati ve mahfiller. Ey yük taşır. hele kızım aç ağzını aç. Kızımız tamamdır. Tibalah giliran keluarga dari calon mempelai wanita untuk mempertanyakan kualitas dari pihak laki-laki dan terlihat Hazar dan yang lainnya membusungkan dadanan melambangkan kebanggaan atas anak laki-lakinya. Maka terjadilah pernikahan yang sah secara adat istiadat namun belum sah secara hukum negara. Sebelum melakukan unboxing tanpa disertai video, lalu Celal berkenalan terlebih dahulu dengan istrinya dengan nada suara yang sepertinya sudah tak tahan lagi. Namun ketika Celal meminta sang istri membuka mulutnya, maka terlihatlah bentukan gigi yang tak sesuai dengan permintaan dan dengan terpaksa Celal harus tetap menerima dengan lapang dada meski harus mematikan lampu terlebih dahulu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaldırayım da gül cemalini göreyim. Çok iyi. Amısına koydum bunu. Keesokan paginya, tepat pada 3 hari sudah Mahir berada di desa, maka tentunya hari ini merupakan jadwal kedatangan bus dan Mahir ditemani oleh Daud beserta Haidar menuju ibu kota untuk meminta bantuan pembangunan sekolah. Dan dari kejauhan terlihat Aziz mendatangi Daud ayahnya untuk meminta mencarikan istri, namun Daud tak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Aziz sehingga Aziz merasa sangat bersedih dengan segala kekurangan yang menimpanya dan hanya kudanya lah satu-satunya teman yang dapat mengerti dengan kepahitan hidup yang dialaminya. Yola çıktım ya arkamdan geliyor. Doktora götürmediniz mi? Bir gün bile konuşmadı. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja gerombolan perampok mendatangi mereka, lalu ketua desa mengatakan jikalau gerombolan itu sejatinya bukanlah perampok melainkan singa gunung yang menjaga desa dari balik bayangan. Dan benar saja, kedatangan singa gunung hanya untuk memberi semangat agar anak-anak desa bisa mempunyai sebuah sekolah dan mengenyam pendidikan. Lalu ketua Daud menyuruh singa gunung untuk menyampaikan salamnya kepada Semilo alias anak pertamanya yang saat ini masih bersembunyi di balik gunung, dan kita akan mengetahui alasan tersebut pada scene berikutnya. Semilova selam söyle. Aleykümselam. Lakin onlar yol kesmez. Singkat cerita, sampailah Mahir dan yang lainnya di ruangan Menteri Pendidikan, namun sialnya sang menteri tak dapat berbuat banyak dikarenakan militer Turki melakukan kudeta terhadap pemerintah sehingga aliran dana untuk membangun sekolah merupakan permintaan yang mustahil di saat ini. Dan sang menteri meminta kepada Mahir untuk mengundurkan diri saja dari mutasinya dengan alasan desa tempat ia bertugas tidak memiliki bangunan sekolah. Maka dengan terpaksa Mahir mau tak mau harus menerima tawaran sang menteri, dan tentunya hal tersebut sangat membuat ketua Daud bersedih kehilangan harapan untuk memperbaiki kualitas SDM anak-anak desa. Mahir yang telah meninggalkan ketua Daud dan juga Haidar tanpa ia merasa gundah gulana dengan menempati seandainya kedua putrinya lah yang berada di posisi anak-anak desa, maka Mahir akan sangat merasa bersalah. Dan oleh karena itulah Mahir kembali mendatangi ketua Daud lalu berkata ia berjanji akan semaksimal mungkin membantu desa dari segi pendidikan, dan hal itu Mahir buktikan dengan sandiwara seolah ia sedang disandra oleh perampok dalam perjalanan, sehingga Semil sebagai istrinya mau tak mau harus mengirimkan uang tebusan untuk menyelamatkan suami tercinta. Valla şu anda başıma silah dayadılar Cemile. Kızlarım da sen de beni göremeyeceğiniz polise, jandarmaya gitmeye kalkmaya.
Dengan perasaan penuh rasa bahagia, Mahir mengatakan kepada Ketua Daud bahwa ia telah memiliki cukup uang untuk membangun sekolah dan sesampainya di desa, seluruh masyarakat bergotong royong membangun sekolah sederhana, bahkan Singa Gunung juga ikut membantu untuk mempercepat anak-anak mendapatkan pendidikan. Di saat sedang dalam pengerjaan bangunan sekolah itulah, Aziz terlihat selalu dibuli oleh anak-anak, bahkan melemparnya dengan batu, dan pemandangan ini merupakan cobaan bagi Aziz di setiap harinya. Dan dimulai dari sinilah Mahir mulai menaruh rasa simpati terhadap Aziz. Namun Aziz selalu saja menghindar dari guru Mahir dikarenakan dirinya merasa tak pantas berada dekat dengan orang yang mulia. Setelah beberapa hari dilakukannya pengerjaan, tampak kini bangunan sekolah itu telah nyata berdiri, dan tentunya kumpulan Singa Gunung meminta izin kepada Ketua Daud untuk berpamitan. Dan di sini lagi dan lagi Ketua Daud kembali menyampaikan salam kepada Semilo, sehingga membuat Mahir menjadi semakin penasaran kenapa dan mengapa Semilo bersembunyi di balik gunung. Tibalah hari peresmian sekolah untuk pertama kalinya setelah menunggu 30 tahun lamanya, dan hal itu pun tidak berasal dari pemerintah. Lalu Mahir meminta ketua desa untuk memotong pita, dan Mahir juga meminta kepada anak-anak untuk masuk ke dalam sekolah. Dan terlihat salah satu anak yang bernama Gafur tak menunjukkan tampang bahagia, sehingga Mahir mendapati informasi bahwa Gafur merupakan anak dari Semilo yang bersembunyi di balik gunung untuk menghindari sebuah hukuman penjara karena Semilo telah melakukan pembunuhan beberapa tahun yang lalu. Bir şey soracağım. Cemilo daha neden çıktı? Bizim babamızı herkesin içinde falakaya yat. Allah rahatlık versin. Sağ ol. Keesokan paginya Mahir melihat anak-anak kembali mengganggu Aziz, maka dengan sikap tegas dalam mendidik, Mahir meminta kepada mereka semua untuk menghormati Aziz karena Aziz jauh lebih tua dibanding mereka, sehingga tindakan Mahir tersebut membuat ketua desa berterima kasih karena telah membantu anaknya. Dan sementara bagi Aziz, ia merasakan untuk pertama kalinya ada manusia yang dapat memanusiakan manusia. Hadi gir içeri. He? Keesokan paginya sang ibu terlihat panik dikarenakan kuda Aziz hanya pulang sendiri, sehingga ia memanggil seluruh keluarganya untuk mencari di mana keberadaan Aziz. Dimulai dari puncak bukit, menyusuri tepian danau, hingga mencari di tempat pemakaman. Dan pada akhirnya mereka menemukan Aziz di tempat yang tidak disangka, yaitu di sekolah, karena Mahir telah menjadikan Aziz sebagai ketua kelas, lalu mengajari Aziz dengan penuh kasih sayang, sehingga membuat air mata Ketua Daud mengalir begitu derasnya karena Mahir melakukan perbuatan yang bahkan alim ulama saja belum tentu bisa berbuat seikhlas itu kepada manusia lain. Mahir. Buraya bir şeyler çizelim. Aferin Aziz, olacak ne? Artık geldim. Setelah mengantarkan Aziz pulang ke rumah, maka Daud pun mengatakan kepada Mahir bahwa musim salju selama 8 bulan ke depan akan datang, dan karena itulah desa akan berubah menjadi sebuah penjara. Maka Mahir diminta untuk bersiap menghadapinya, dan setelah malam tiba, dimulai sejak saat ini Mahir membawa Aziz tinggal di sekolah bersamanya untuk selalu mengajari Aziz ilmu pengetahuan, begitupun dengan melatih tubuh Aziz dengan harapan Aziz bisa kembali menjadi manusia normal. Dan akan perbuatan Mahir tersebut membuat Ketua Daud alias ayah dari Aziz beserta ibu dari Aziz sangat berterima kasih kepada Allah telah mengirimkan Mahir ke desa mereka. Az zamanda çok iş başardın.
Aziz'im merak etme. Bunun üzerinde gözü vardır. Allah bu muallimden razı olsun. Suatu hari Aziz yang kini tinggal bersama Mahir pun dibangunkan dengan telah turunnya salju yang membuat Aziz sangat begitu bergembira, begitupun dengan Mahir yang ikut berbahagia, dan selanjutnya anak-anak tetap diminta untuk tetap masuk bersekolah. Lalu di sisi yang berbeda, tampak Semilo telah keluar dari persembunyiannya dan ia langsung disambut hangat oleh seluruh warga desa karena ternyata dahulunya Semilo telah melakukan pengorbanan yang besar untuk menyelamatkan Ketua Daud dan seluruh penduduk desa. Hadi yerine otur. Peygamberler. Başa. Kırme. Cemilo, Kherome. Bela şimdi. Beralih ke sekolah, tampak saat ini Mahir meminta anak-anak untuk mengeja nama terakhir dari ayah mereka masing-masing, dan Aziz yang sebelumnya tak jelas berbicara namun kini ia telah mampu berbicara meski terbata-bata, dan pemandangan itu kembali membuat Ketua Daud menangis bahagia. Begitupun dengan Semilo, ia juga merasakan hal yang sama pada saat melepaskan kerinduan terhadap anaknya. Hoş geldin. Kadar ne yaz geldi ne bahar. Daha da iyi olacak. Dikarenakan tak tahan berpisah dan hanya kembali pulang pada saat musim salju telah tiba, istri dari Cemilo pun meminta suaminya agar menyerahkan diri saja melalui proses hukum, dan pendapat yang sama juga dibenarkan oleh Ketua Daud agar Semilo ke depannya tak menyiksa lagi keluarganya dengan kerinduan, dan Semilo menerima usulan tersebut agar ia bisa bersama utuh seperti dulu lagi saat ia telah bebas dari penjara. Keesokan paginya terlihat Faizo, saudara sepupu dari Ketua Daud, berlari untuk memberitahukan kepada Hazar bahwa Faizo ingin memiliki istri bermata indah, dan singkat cerita ditemuilah calon pengantin wanita pertama, akan tetapi ia memiliki bau nafas tak sedap. Terlebih lagi ia juga tak mengetahui tentang Al-Quran, maka Hazar tak menerima wanita tersebut menjadi menantunya, sehingga Hazar beserta rombongan berangkat menuju ke rumah calon pengantin kedua, namun ia memiliki mata juling alias tak sesuai dengan permintaan Faizo. Akan tetapi wanita ini mampu melewati ujian Al-Quran dengan sangat baik, begitupun dengan kemampuan memasaknya, sehingga Hazar tetap menerimanya. Bakasın. Gözlerin mavi olsun ha. Anan kimi getirirse. Yıldız, nasılsın? Bunun ağzı kokuyor. Bana da gel. Kur'an'da kaç tane sure vardı? 99. Bize müsaade. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hale sana değil. Kur'an'da en uzun sure 268 ayet. Yengemin öyle bir gözleri var ki görme. Bir saate geldi imansız. İsim mühim değil. Şansıma sıçayım. Tibalah hari pengadilan bagi Semilo, maka Mahir beserta ketua desa dan yang lainnya berangkat menuju ibu kota, dan sesampainya di sana sang hakim memutuskan memberikan hukuman 24 tahun masa kurungan. Akan tetapi berkat adanya pembelaan dari Mahir bahwa Semilo hanya terprovokasi melakukan pembunuhan, maka hakim beruntung hanya menjatuhi hukuman selama 4 tahun saja, dan keputusan itu merupakan keputusan yang membuat seluruh warga desa berbahagia.
Di saat telah keluar dari gedung pengadilan, Ketua Daud melihat dua orang yang hendak melakukan kejahatan dan benar saja senjata itu ditodongkan kepada seorang pria tua bernama Isa. Maka Daud menggagalkan aksi itu yang membuat Isa dari desa tetangga berhutang nyawa. Lalu Isa pun akan membalas jasa Daud dengan akan memberikan anak perempuannya untuk anak Ketua Daud, meskipun Ketua Daud telah berulang kali mengatakan bahwa putranya merupakan seseorang yang cacat, namun Isa tetap pada pendiriannya. Sana kumara fırla. Ne benden muhtar ne dilersin? Her zaman bir yiğit çıkar. Sen olmasan ben ölmüş bir adamdım. Benim de bir kızım var. Setelah kembali ke desa, Daud pun menemui Aziz lalu berbicara empat mata bahwa kini Daud telah menemukan calon pengantin wanita untuk Aziz nikahi, sehingga membuat Aziz sangat begitu terharu. Maka selanjutnya Hazar beserta rombongan akan berangkat ke rumah Isa untuk melakukan ritual adat seperti yang telah kita ketahui bersama. Ada şaşır kız getirmesinler. Aziz bak iyice ne ha? Tamam tamam en güzel kız tamam. Setelah tiba di rumah calon mempelai wanita, calon besan mengatakan bahwa putrinya merupakan anak satu-satunya yang sangat rajin sembayang, pandai membaca Al-Quran dan sebagainya. Lalu sesaat kemudian keluarlah putri yang dimaksud bernama Miskin, dan kecantikannya sangat begitu sempurna sehingga membuat Hazar beserta rombongan menangis. Lalu Miskin meminta kepada Hazar yang belum kunjung mengetesnya sesuai adat. Maka Miskin menjelaskan bahwa ia seorang khatam Quran, begitupun dengan ilmu memasaknya yang jauh melebihi wanita rata-rata, serta Miskin ingin berjalan di atas utai tali untuk memperlihatkan sisi anggunnya. Namun Hazar tak juga berhenti menangis. Lalu ia meminta kepada Miskin bahwa tak perlu melakukan tes apapun karena Miskin merupakan wanita paling terbaik yang pernah ia temui. Dan ketika sang besan bertanya seperti apa calon pengantin pria, maka kali ini Hazar beserta rombongan tak lagi dapat membusungkan dada, pertanda tak ada satupun hal yang dapat mereka banggakan terhadap calon pengantin pria. Nasılsın? Bana Kur'an'ı soracaksın. Kızım sen tamamsın. Ben yemekleri de biliyorum. Cimek yayla çorbası, pilavlar. Sen hem çok akıllı. Hanif nerede? Bu iş tamamdır. Berlangsunglah acara pernikahan itu, dan inilah titik terendah bagi Miskin yang memilih patuh tak durhaka terhadap keputusan sang ayah. Namun Miskin tak dapat menyembunyikan kesedihannya yang menangis terisak di balik kerudung, sehingga Hazar menenangkan menantunya bahwa semua ini telah menjadi takdir dari Yang Maha Kuasa, dan semoga pernikahan ini akan menjadi pintu surga tanpa hisab bagi Miskin yang ikhlas menerima takdir. Ağlama kızım. Kocandır. Hem karısı olacaksın. Hem sana emanettir. Sebelum memasuki kamar untuk mengayomi istrinya, maka seluruh saudara mengajarkan Aziz tahap demi tahap tutorial dari awal hingga akhir yang harus dilakukan. Dan selanjutnya para saudara mengantarkan Aziz ke depan pintu kamar seraya membaca Al-Fatihah bersama. Dan kini Aziz mencoba untuk berkenalan dengan istrinya, namun dikarenakan kekurangan yang ia miliki, Aziz tak mampu untuk menyingkap kerudung yang menutupi wajah istrinya, sehingga Miskin membuka sendiri penutup itu. Dan ketika Aziz melihat wajah cantik istrinya, seketika Aziz jatuh pingsan karena tak menyangka akan mendapatkan sang bidadari. Dan akan hal tersebut para saudara yang mendengar masuk ke dalam, dan hal yang sama juga berlaku kepada saudara yang sangat tertegun melihat kecantikan Miskin yang mempesona.
Bukan seperti pernikahan pada umumnya yang diharapkan tatkala Miskin harus merawat Aziz layaknya anak kecil yang tidak bisa mandi sendiri, menyuapi makanan hingga menyeka air liur yang terus saja menetes. Namun Miskin berkata kepada Hazar mertuanya beserta menantu yang lain bahwa meskipun saat ini dirinya tak terlihat layaknya seorang istri, melainkan terlihat seperti seorang perawat, namun ia harus berbakti karena saat ini Aziz telah menjadi suaminya, dan akan ucapan tersebut membuat Hazar menangis haru. Tentunya Miskin menjadi gunjingan para wanita di desa yang menganggap dirinya bodoh mau menerima lelaki cacat, mau menyapu air liur yang kotor, bahkan mereka memilih untuk mati saja daripada harus menikah. Dan hal yang sama juga berlaku kepada Aziz ketika dirinya dicemooh tak akan bisa menunggangi istrinya, dan istri cantik Aziz telah menjadi perbincangan hangat oleh seluruh pria yang ada di desa. Keesokan harinya sebagai ketua kelas, Aziz pun membunyikan lonceng untuk meminta para murid segera belajar, dan dari kejauhan Aziz melihat istrinya kembali dihina secara bersama-sama. Maka Aziz mencoba melakukan pembelaan, dan di sini Miskin berkata bahwa ia sudah tak tahan lagi seraya menangis lalu pergi meninggalkan Aziz menuju rumah untuk mengadukan kepada mertua. Sementara Aziz yang begitu terpukul tak tahu harus berbuat apa, sehingga Aziz pergi bersama kudanya dengan kecepatan penuh, dan tindakan Aziz itu pun dilihat oleh Guru Mahir beserta para saudara yang mereka bergegas untuk segera menyusul Aziz. Ternyata tindakan yang Aziz lakukan berdasarkan dari rasa bersalah terhadap istrinya, merasa tak pantas menjadi seorang suami, merasa tak sanggup untuk melindungi, dan maka dari itu Aziz memilih mengakhiri hidup agar istrinya terbebas dari hinaan serta cacian, dan berharap istrinya akan mendapatkan lelaki pengganti yang jauh lebih layak. Dan di saat yang sama, Guru Mahir yang telah tiba pun mencoba menenangkan Aziz, namun tampaknya hal itu tak dapat mengurungkan niat Aziz, sehingga dirinya lah yang akan melompat lebih dulu jika Aziz masih tak mau mendengarkan. Dan tentunya Aziz tak akan sanggup kehilangan Guru Mahir yang menjadi satu-satunya orang lain yang telah menganggap dirinya sebagai manusia. Setelah kembali ke rumah dan berbicara dengan sang istri, ternyata Miskin tak tahan dengan omongan orang lain, bukan tak tahan hidup bersama Aziz. Maka pada malam itu Aziz memandangi seluruh anggota keluarganya dengan penuh haru, menatapi mereka satu persatu. Dan keesokan paginya para saudara tak mendapati Aziz berangkat ke sekolah karena ternyata Aziz telah pergi meninggalkan desa bersama istrinya dan hanya meninggalkan sepucuk surat yang berisikan ungkapan hatinya. Mahir pun membacakan surat yang Aziz tinggalkan, dan isi surat tersebut adalah: sebelum memulai aku menyapa kalian semua dan aku beri salam untuk kedua orang tua. Semua orang di desa mengejekku selama bertahun-tahun dengan sebutan bisu, cacat, gila, dan hal itu tak mengapa bagiku. Tapi kini usiaku telah memasuki 31 tahun dan aku telah mempunyai istri, dan sangat sulit bagiku jika orang-orang desa juga menghina istriku. Dan keputusan aku pergi karena aku ingin memuliakan istriku. Dan ketahuilah, aku pergi hari ini untuk kembali pada suatu saat nanti, dan aku mohon jagalah baik-baik kuda kesayanganku, serta semoga Allah selalu melindungi kita bersama. Konuşmak için her şeyimi verirdim ama konuşamadım diye benimle dalga geçtiler senelerce. Ama laf söylemeleri çok zoruma gidiyor. Allah'a emanet ediyorum.
Kini tibalah giliran guru Mahir yang akan pergi meninggalkan desa, dan di sini Mahir menyampaikan bahwa tugasnya telah selesai untuk tahap pendidikan awal. Tapi ingat, bergantunglah kalian kepada diri sendiri dan jangan berharap kepada pemerintah untuk membuat perubahan. Dan Mahir sangat berharap umurnya bisa panjang untuk dapat menyaksikan anak didiknya sukses di masa depan. Lalu Ketua Daud tak banyak bisa berbicara akibat menahan kesedihan karena baginya Mahir telah ia anggap sebagai anak kandung. Terlebih lagi, Mahir mampu membuat dan melakukan sesuatu yang bahkan Syekh saja tidak dapat melakukannya. Singkat cerita, waktu pun kini telah berlalu hingga 7 tahun lamanya dan desa telah banyak mengalami perubahan, dimulai dari bangunan, sinyal radio, bahkan desa kini telah bisa dilewati kendaraan. Dan tampak dari kejauhan sebuah mobil hitam datang mendekat yang ternyata Mahir beserta istrinya Semil telah kembali untuk memberikan kejutan bagi Ketua Daud beserta warga desa. Bıyıklarınız çok güzel olmuş. Kimi getirdim biliyor musun? Dan ya, sebuah kejutan itu merupakan kehadiran Aziz yang kini ia tampak sehat, tak lagi cacat seperti dulu, bahkan kini ia bisa berbicara. Dan tentunya pemandangan ini membuat sejuta pertanyaan. Maka Aziz hanya menjawab bahwa cinta kepada istrinya lah yang membuat dirinya seperti sekarang ini. Dan kita akan dibawa masuk pada film kedua, dan saya jamin air mata teman-teman akan keluar, serta teman-teman akan mampu untuk lebih menghargai tentang apa itu arti dari kemanusiaan.